Yaelah, belum apa-apa sudah nyari ciut. Bahkan yang satunya mengaku HP-nya error. Dan bahkan yang satunya lagi menghapus cuitan dan meminta maaf. Belum kok sudah panik ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal 11 April masih lama loh. Ini dari cuitan Ria Wiyadi. Gimana mau turunkan Jokowi kalau handphonenya error berat? Ada yang error berat, error ringan, dah kayak gejala penyakit aja. Ini bahkan setelah berhari-hari penuh semangat 45 meneriakan turunkan Jokowi. Sekarang ada yang hapus tweet, ada yang HP error, alah lemah. Di sini memang pada waktu kemarin itu ya kami tunggu komando siap turunkan Jokowi. Beberapa hari berikutnya tweet ini saya delete. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan, wassalam. Lemah ya. Padahal baru kowar-kowar seperti itu, tiba-tiba yang satunya di-delete, yang satunya lagi mengaku HP error. Pertanyaannya ini apakah mau ganti handphone gitu, minta ke bohirnya untuk membelikan handphone karena handphone dari Helmi Felis itu error berat. Ngapain juga sampai nge-tweet seperti itu kalau handphone error berat? Error berat tapi bisa nge-tweet, keren kan? Bahkan dari sini, dari mahasiswa ya, pada demo yang diadakan 11 April besok, membantah, menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur. BEMSI pastikan poster di medsos adalah hoax. Bahkan BEMSI sendiri juga memastikan bahwa poster yang untuk menuntut Jokowi turun adalah hoax. Ya silakanlah berdemo tapi yang tertib. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 11 April 2022. Mereka menuntut pernyataan tegas dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penolakan jabatan 3 periode atau masa perpanjangan masa jabatan. Sedianya mahasiswa telah melakukan aksi besar pada Jumat 1 April 2022, pekan lalu di Ring 1 Istana Negara. Mereka memberi batas waktu kepada Presiden Jokowi untuk tampil memberikan pernyataan tegas menolak 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Pegiat media sosial Helmi Felis yakin bahwa mahasiswa akan menurunkan Presiden Jokowi pada 11 April nanti. Kalau tanggal 11, goodbye Jokowi, berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru. Senangnya goodbye Jokowi, tweet Helmi Felis, dikutip Rabu 6 April 2022. Helmi Felis menilai bukan saja Jokowi, tetapi juga wakilnya, Maruf Amin akan lengser jika aksi mahasiswa besar-besaran nanti. Tetapi jika tidak, maka terganti semua pada waktunya. Dia berujar bahwa rakyat saat ini juga ingin rezim berganti. Akan sangat dinamis. Ya, aturannya seperti itu. Tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalaupun itu mungkin tidak akan lama. Rakyat menginginkan rezim ini diganti juga. Goodbye Jokowi, tuturnya. Adapun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan. BEMSI ini secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada 11 April 2022. Mahasiswa kini tengah berkonsolidasi untuk melancarkan aksi massal lanjutan sembari terus mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Adapun jawaban presiden terkait 3 periode dan penundaan pemilu dianggap tidak tegas. Sebab Jokowi hanya menyebut taat konstitusi. Presiden tidak tegas dan lugas menyebut menolak jabatan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) membantah tuduhan bahwa mereka menuntut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mundur dalam demonstrasi yang rencananya digelar pada 11 April 2022 di Istana Negara, Jakarta. Tuduhan itu banyak dilontarkan di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEMSI dan mencantumkan pernyataan turunkan Jokowi dan kroninya.
Koordinator BEMSI, Kaharudin, memutuskan bahwa poster tersebut hoax. Belum ada poster aksi yang kami keluarkan, kata Kaharudin kepada Kompas.com pada Kamis 7 April 2022. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik manapun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa. Independensi BEMSI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada istana. Bisa dilihat, setiap BEMSI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapapun, ujar Kaharudin. Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Di sini, kami bukan yang menghilangkan Jokowi, tapi tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah. Karena dari ini, oposisi itu lemah, jelasnya. BEMSI menargetkan 1.000 masa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, ITPLN, STIE Sebi, STIE Dharma Agung, STIS Al-Wafa, IAI, Taskia, AK Bogor, UNRI, UNAN, UNRAM, PPNP, Andip, UNS, UNJ, ASUT, SSG, dan STIPER. Kaharudin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022. Betul, aksi tanggal 11 April 2022 itu meminta jawaban dari aksi tanggal 28 Maret 2022. Bagaimana pemerintah atau Bapak Presiden Jokowi menjawab tuntutan kita selama 14 hari ini, kata Kaharudin. Tuntutan pertama BEMSI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan barang pokok di masyarakat. Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Tuntutan kelima, terkait dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Sejumlah mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran menolak perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Aksi tersebut rencananya digelar pada 11 April 2022 pekan depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Elendra Sulpan menyebut belum menerima permohonan atau pemberitahuan dari kelompok mahasiswa terkait rencana aksi demo 11 April ini. Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun, kata Sulpan kepada wartawan pada Kamis 7 April 2022. Sulpan menegaskan, polisi dapat melakukan upaya pembubaran apabila mahasiswa tersebut tetap melakukan aksi demo 11 April tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan. Dia mengklaim hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Perlu saya sampaikan, juga kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan ke kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat, katanya. Lebih lanjut, Sulpan mengimbau kepada masyarakat dan mahasiswa agar tidak melakukan aksi demo, sekaligus menyarankan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Saya juga mengimbau dan mengajak masyarakat kalau saat ini kita ada di bulan Ramadan, kiranya ini lebih baik dimanfaatkan untuk tingkatkan amal ibadah kita dan untuk beribadah, tegasnya.